بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وبعد، kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin, hafizakumullah, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas kemudahan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga di sisa-sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita, kita masih memiliki semangat untuk duduk di majelis ilmu. Kita masih berusaha untuk senantiasa tafaqquh fid din. Dan ini adalah indikator kebaikan seorang hamba. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Bahwa tatkala Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah mudahkan baginya untuk tafaqquh fid din, dibimbing oleh Allah. Betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk tafaqquh fid din, untuk belajar ilmu agama, belajar ilmu yang benar. Alhamdulillah atas nikmat Allah Azza wa Jal. Kemudian sampai bulan Sya'ban ini juga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kita telah memasuki tanggal 8 Sya'ban atau 7 Sya'ban. 8 ya. Mudah-mudahan puasa jamaah sekalian mulai dari awal Sya'ban sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah. Maka kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa berusaha untuk memperbaharui iman kita, untuk meningkatkan kualitas iman kita. Karena apabila seorang hamba sadar bahwa imannya bisa berkurang dan bisa bertambah, kemudian dia mengenal dan mengetahui apa saja hal yang akan menambah keimanannya dan mewaspadai apa saja yang akan mengurangi keimanannya, maka ini adalah sebagai bukti nyata bahwa hamba tersebut mendapatkan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan kita sehingga bisa bersua nantinya dengan Ramadan yang kurang lebih 21 hari lagi, 22 hari lagi, kurang lebih akan datang, akan datang dengan takdir dan izin Allah, menjalani atau datang menghampiri atau sebagai bentuk dari takdir yang Allah
telah tentukan bahwa itu akan datang, dia akan berjalan sebagaimana sunnatullah azza wa jal, ya. Tapi yang menjadi permasalahan jamaah sekalian rahimakumullah, kita yang masih duduk di masjid ini yang bisa berzikir pada saat ini, apakah akan sampai menjumpai Ramadan? Apakah akan sampai bisa bertemu dengan Ramadan? Tidak ada jawaban yang pasti. Tidak ada jawaban yang pasti. Yang ada dan beri kita perasaan cemas dan khawatir. Tentunya disertai dengan harapan dan doa. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita persiapkan diri dan mari banyak berdoa kepada Allah azza wa jalla. Semoga hidup kita di Sya'ban ini diberkahi oleh Allah dan diberi kesempatan untuk bersua dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa nahnu fi amnin wa imanin wa sihhatin wa afiyah. Kami dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan aman, ya. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami bersua dengan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, dan selamatkan bulan Ramadan untuk kami. Wa tasallam minna mutaqabbala, dan terimalah amal ibadah kami ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hidup ini, perjalanan atau liku-liku kehidupan yang kita jalani dalam hidup ini adalah dalam rangka bertransaksi dengan Allah Azza wa Jal, dalam rangka berbisnis dengan Allah Azza wa Jal, bisnis akhirat. Naam, Allah menawarkan kepada kita surga, kemudian menjadikan Nabi sebagai saksi transaksi dalam transaksi tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam, Allah yang menawarkan, Allah yang mengajak kita. Ya. Dan tentu ada objek yang ditransaksikan, yang diperjualbelikan, modalnya dalam, ya, konsep perdagangan dunia, sistem atau teori. Maka semua orang memahami bahwa siapa yang ingin berbisnis, siapa yang ingin berdagang, maka hendaklah dia, ya, atau memiliki modal dalam perdagangan tadi. Tidak memiliki modal, apa yang akan dibisniskan? Ya. Kemudian kalau dia tidak bisa mempertahankan, ya, modal tersebut, dia akan bangkrut, betul? Sahih, bangkrut dia. Kalau dah bangkrut, dia merugi. Ya, sama halnya dengan kehidupan perjalanan menuju akhirat. Kita sedang berbisnis, tijarah bersama Allah Azza wa Jal. Nah, tijarah lan tabur, perdagangan tidak akan pernah merugi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalina tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul 'adzim. Naam. Jadi Allah mengajak kita semua untuk, ya, bertransaksi akhirat. Tijarah, perdagangan, tijaratun, ya, yang akan menyelamatkan dari azab yang sangat pedih. Perdagangan tersebut modalnya tu'minuna billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad jalan Allah dengan jiwa dan raga kalian, dengan harta. Naam. Yang demikian itu menjadi sebab, ya, keampunan dosa dan juga masuk surga, kekal di dalamnya, dalam surga berbagai kenikmatan, tempat tinggal yang mulia, ya. Kemudian
kata Allah, itulah keberuntungan, itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya, itulah keberuntungan yang besar. Jadi transaksi bersama Allah, perdagangan bersama Allah, perdagangan yang selalu mendatangkan keuntungan, tidak pernah merugi. Modalnya iman, keuntungannya surga. Ya. Siapa yang menjadi saksi dalam berbisnis dengan Allah? Rasulullah. Naam. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, modal hidup kita ini adalah keimanan. Modal hidup adalah keimanan. Nah, maka kewajiban kita untuk menjaga modal kehidupan ini. Ya. Seluruh kebaikan dunia akhirat yang didapatkan oleh seorang muslim, sumbernya adalah imannya. Nah, keimanan sumber kebaikan. Nikmat yang itu hanya semata-mata karunia dari Allah. Ya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidak mungkin kita mendapatkan hidayah kecuali semata-mata karunia dari Allah. Nah, maka perjuangan kita untuk mempertahankan modal kehidupan itu adalah perjuangan yang tidak pernah mengenal lelah, capek, letih, bosan. Ya. Bahkan kita selalu berjuang sampai dipastikan bahwa ucapan terakhir yang kita ucapkan sebelum berpisah dengan dunia adalah la ilaha illallah. Naam. Maka dalam perjalanan liku-liku perjalanan hidup ini dengan berbagai rintangan, hambatan, kita selalu waspada. Jangan sampai berbagai ranjau-ranjau kehidupan yang begitu banyak di kiri kanan kita menjerumuskan kita kepada hal-hal yang akan merugikan keimanan kita. Apabila keimanan telah terkikis, apabila keimanan telah melemah, apabila keimanan telah berkurang, maka berbagai kerugian, berbagai petaka, berbagai musibah yang akan menimpa diri seorang hamba. Sengsara dunia akhirat. Tapi bila hidupnya dilandasi di atas iman dan dia mengaktualisasikan iman dalam bentuk amalan, maka dia akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, landasannya al-iman wa huwa mu'min, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mulia baginya, dan memberikan pahala terhadap amalannya yang tentunya lebih baik daripada amalan mereka. Pohon keimanan tersebut tertancap di dalam hati seorang mukmin yang tumbuh memiliki akar yang kokoh, memiliki pohon yang kuat dan bercabang, daun yang rindang, ranting yang kokoh, kemudian menghasilkan buah yang manis dan lezat. Itulah syajaratul iman. Nah, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah
asluha thabitun. Na'am. Asluha thabitun wa faruha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Perumpamaan kalimat thayyibah, kalimatut tauhid, itulah landasan iman, seperti pohon yang tertancap, pohon yang berdiri kokoh dengan akar yang kokoh. Nah. Kemudian memiliki pohon yang kuat, kemudian dahan yang banyak, daun yang rindang, kemudian ranting-rantingnya, kemudian dia menghasilkan buah. Yang setiap saat pohon tersebut memberikan buah, ya, hasil kepada pemiliknya dan orang yang ada di sekitarnya. Naam. Itulah model kehidupan al-iman. Yang iman tersebut memiliki banyak cabang, memiliki landasan dan banyak cabang. Di dalam hadis sebutkan al-iman bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Keimanan tersebut memiliki 63 lebih atau 73 lebih cabang keimanan. Yang tertinggi cabangnya adalah ilaha illallah, yang terendah adalah ya menyingkirkan, ya membuang duri dan gangguan dari jalan. Dan di antara sifat atau cabang keimanan tersebut adalah al-haya syu'batun, ya salah satu cabang dari keimanan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa cabang keimanan tersebut ada yang menjadi landasan, yaitu qaul, perkataan la ilaha illallah. Ada yang berkaitan dengan amalan, menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Kemudian ada yang berkaitan dengan amalan hati, yaitu al-haya. Maka dari sini kita memahami bahwa keimanan tersebut, ya, mencakup keyakinan di hati. Keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Itulah iman, kombinasi dari ketiga perkara tersebut. Maka seluruh ketaatan kita adalah iman kita. Dan iman memiliki landasan. Sebagaimana kita maklumi dalam hadis Jibril, Rasul ditanya tentang iman, beliau menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadar khairi wa syarri. Itu landasannya, yang kita kenal dengan rukun iman. Dia cabang, tapi cabang ini merupakan landasan. Selain dari cabang-cabang yang merupakan landasan tadi, dia merupakan ya penguat dan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pohon keimanan tadi. Ya, ada yang sesuatu yang wajib, yang siapa yang meninggalkannya maka dia ya tergolong pada orang yang ya tidak beriman. Tapi ada dari amalan dan perbuatan yang apabila ditinggalkan tetap masih ya ada keimanannya, tapi berkurang nilainya, kesempurnaannya. Maka kita mengenal ada rukun Islam, ya, an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan tahujjul bait in istata'a ilaihi sabila. Yang kenal dengan rukun Islam. Syahadatain, sepakat para ulama bahwa yang tidak mengucapkan syahadatain maka tidak tergolong kepada seorang muslim. Siapa yang ingin masuk Islam maka dia bersaksi dengan syahadatain, dan barang siapa yang mengaku muslim maka dia mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasulullah. Karena itulah kandungannya. Adapun salat, memang terdapat ya perbedaan di kalangan para ulama hukum meninggalkannya.
Tapi yang rajih, barang siapa yang tidak salat, maka dia ya sebagaimana kata Nabi, faqad kafar. Ya. Meninggalkan salat secara totalitas jelas tidak muslim. Tapi sesekali salat, ya, bolong-bolong salatnya, apa hukumnya? Ya. Dalam hal ini memang terdapat perbedaan khilaf di kalangan para ulama. Tapi dari sekian banyak dalil yang kita ya dapatkan dalam Al-Quran dan hadis, memberikan satu kesimpulan bahawa yang rajih, yang kuat dari pendapat tersebut, sebagaimana kata Nabi, ahadul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya. Pembeda antara kita dengan non muslim adalah salat, barang siapa meninggalkannya maka dia telah kufur. Adapun selain dari rukun yang 5 tadi, ya, rukun yang 2 yang syahadatain dan solat, tentang puasa, tentang zakat, puasa dan haji, barang siapa yang meninggalkannya bukan karena mengingkari kewajibannya, ya, maka tidak digolongkan kepada orang yang kafir. Dia masih muslim tapi berkurang keimanannya. Naam. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kewajiban-kewajiban agama semua adalah bagian dari iman. Maka barang siapa yang meninggalkan suatu yang wajib yang diperintahkan oleh Allah, maka berkurang keimanannya. Ya. Asal keimanannya masih ada dalam dirinya, tapi kesempurnaannya berkurang. Maka pelaku dosa seperti berbuat zina atau mencuri, minum khamar, ya, merampok dan sejenisnya, dia masih muslim, masih beriman, tapi dikatakan seorang yang fasik, imannya tidak sempurna. Maka dalam istilah ahli sunnah wal jamaah, dia dikatakan mu'min biimani, dia masih beriman, ya, karena masih ada iman Islam dalam dirinya. Fasiqun bikabiratihi, dia fasik dengan berbuat dosa besar tadi. Naam. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi keimanan di dalam Islam, dalam akidah ahli sunnah mencakup 3 dimensi tadi, yaitu keyakinan di hati, kemudian ucapan di lisan, dan ya perbuatan amalan dengan anggota badan. Di antara prinsip akidah Ahlussunnah tentang iman adalah bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Iman itu bisa menguat dan melemah. Naam. Sehingga dalam Al-Quran terdapat secara nyata, ya, ayat yang menjelaskan iman itu bisa bertambah. Dalam surat Ali Imran ayat 173, dalam surat Al-Anfal ayat 2, dalam surat At-Taubah ayat 124, dalam surat Al-Ahzab ayat 22, surat Al-Fath ayat 4, surat Al-Muddathir ayat 31. Di situ dapatkan, ya, redaksi yang menjelaskan bahwa iman itu bertambah dengan kalimat yazdad atau fazdad, seperti firman Allah, alladzina qala lahumun nas zadahum iman, bertambah imannya. Nah, begitu juga surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah imannya. Dalam surah At-Taubah disebutkan, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana ila akhir ayat. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Jadi ada zadat, bertambah. Dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanau wa taslima. Jadi wa ma zadahum, tidaklah bertambah, ya, mereka kecuali imanan bertambah. Tidaklah, ya, dalam kondisi yang demikian itu kecuali mereka bertambah keimanan dan kepasrahannya kepada Allah, taslim. Al-Ahzab juga disebut wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Dalam surat Al-Fath, liyazdadu imanan ma imanihim. Dalam surat Al-Muddathir disebutkan, ya, liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imana. Ini 6 ayat dalam Al-Quran yang jelaskan oleh Allah bahwa iman itu yazdad, bertambah.
Bagaimana iman itu bisa bertambah? Dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Ini secara umum, secara global akidah Ahlussunnah tentang iman. Maka kewajiban kita yang dimuliakan oleh Allah dengan iman dan Islam untuk menjaga keimanan kita. Untuk selalu memohon kepada Allah, ya Rabb, kuatkan iman kami. Ya Rabb, jaga iman kami. Pelihara iman kami. Karena iman landasan utamanya di hati. Dan hati tidak stabil dalam satu kondisi. Selalu berubah-ubah. Naam. Maka kewajiban, usaha yang terbesar, perjuangan yang berat untuk terus mempertahankan kesempurnaan iman. Karena iman itu juga bertingkat-tingkat. Ada iman itu mulai 3 tingkatan. Kalau agama Islam 3 tingkatan juga. Iman 3 tingkatan juga. Tingkatan agama Islam 3. Iman, Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. 3. Yang tertinggi ihsan. Yang setelah itu, tingkatan setelah ihsan, iman. Yang terendah adalah Islam. Setiap muhsin pasti mukmin. Tapi tidak setiap mukmin dia sampai pada derajat muhsin. Naam. Jadi substansi dari ihsan itu mencakup semuanya, tapi pelakunya itu sangat terbatas, spesial. Setiap mukmin muslim, tidak setiap muslim mukmin. Artinya dia memiliki keislaman, tapi tidak sampai pada kesempurnaan imannya. Jadi hanya cukup iman yang menjadikan dia sebagai muslim. Itu aslul iman. Taib. Adapun keimanan juga 3 tingkatannya. Iman aslul iman, asal muasal landasan utama imannya, ya dengan mengucapkan syahadatain dia dah muslim. Itulah aslul iman. Dan beriman kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Kemudian ada iman yang wajib, orang-orang yang melaksanakan kewajiban agama, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini namakan muqtasid. Ada yang lebih tinggi lagi, sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa mereka? Kewajiban agama mereka laksanakan dan hal-hal ditambah dengan hal-hal yang sunnah. Yang haram ditinggalkan, kemudian ditambah lagi dengan hal yang makruh. Ini yang tertinggi derajat keimanannya. Jadi bertahap, bertingkat-tingkat, Makanya tingkatan surga juga, posisi orang-orang beriman tidak sama. Sesuai dengan keimanannya dan sesuai dengan amalannya. Likulin darajat mimma amilu, masing-masing memiliki tingkatan sesuai dengan amalannya. Nah, kita mau yang mana ini? Mau tingkatan yang rendah saja? Ya surga juga rendah tempatnya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, "Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah." Jadi Allah wariskan, Allah berikan kitab kepada hamba-hamba yang pilihan Allah, para rasul. Di antara hamba-hamba Allah yang menerima kitab tersebut ada yang zalim. Yang zalim itu siapa? Meninggalkan sebagian kewajiban dan melakukan sebagian yang diharamkan. Itu zalim. Zalim dia. Kemudian muqtasid. Muqtasid itu hanya mencukupkan dia dengan yang wajib. Yang wajib dia kerjakan, yang haram ditinggalkan. Udah, enggak nambah dengan yang sunnah. Yang tertinggi sabiqun bil khairat. Yang wajib dilaksanakan, disempurnakan, ditambah dengan yang sunnah, dan meninggalkan yang haram, kemudian meninggalkan hal yang makruh. Yang menjadi pertanyaan, yang masuk surga tanpa dihisab itu golongan yang mana? Jemaah sekalian, ingin masuk surga tanpa dihisab, yang mana? Golongan yang mana? Yang tertinggi
atau golongan yang muktasib mencukupkan dengan yang wajib dan meninggalkan yang haram? Ya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah orang yang beriman yang sesungguhnya masuk surga ya tanpa dihisab dan diazab adalah muktasid. Jadi orang yang mencukupkan diri dengan yang wajib dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, sudah masuk surga. Itu nih hisab. Tapi bila ditambah tentu lebih tinggi lagi derajatnya. Yang melaksanakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Taib. Nah, yang menjadi permasalahan kita jemaah sekalian rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa iman itu bisa bertambah. Iman bisa berkurang dan bertambah. Iman bisa ya menguat dan bisa melemah. Iman itu yang ada di dalam diri kita, di hati kita bisa usang, ya, sebagaimana pakaian kita pakai. Ya, pakaian yang baru kelihatan bersih, ya. Warnanya masih utuh. Tapi kalau sudah dipakai berhari-hari, berbulan-bulan akan pudar warnanya, akan usang. Ya, seperti itu. Sebagaimana dalam hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, "Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu al-khaliq. Fas'alullah an yujaddida al-imana fi qulubikum." Ya. Hadis riwayatkan Imam Al-Hakim dan yang lainnya, dihasankan oleh Asy-Syaikh Albani wa ghairuh. Jadi iman tersebut, al-iman kata Nabi SAW, la yakhlaq, bisa akan menjadi usang, ya. Akan ya dicontohkan Nabi SAW di sini seperti pakaian yang kita pakai. Iman yang ada fi jawfi ahadikum bisa akan menjadi usang, melemah, menjadi pudar, ya. Sebagaimana pakaian, warna pakaian dipakai juga akan menjadi usang, ya. Warnanya akan menjadi pudar. Nah, karena dipakai terus, dicuci, dipakai, cuci, ya seperti itu. Maka lama kelamaan akan menjadi usang, jadi pudar seperti itu. Bahkan bisa sobek. Nah, keimanan, ya demikian juga. Oleh karena itu kata Nabi SAW, "Fas'alullah an yujaddida al-iman fi qulubikum." Memohonlah kepada Allah agar Allah senantiasa memperbaharui iman yang ada dalam hati kalian. Terus diperkuat. Naam. Dan ini salah satu ya tips yang diajarkan Nabi SAW untuk yang memperkuat iman. Ya Allah, jaga iman kami ya Allah, memperkuat iman ya. Salah satu dan yang paling utama adalah memohon kepada Allah agar iman kita senantiasa diperbaharui oleh Allah Azza wa Jal. Karena hati kita berada di genggaman jari jemari tangan Allah. Ya. Landasan iman ada di hati, keyakinan. Kemudian dibuktikan dengan ucapan dan juga perbuatan anggota badan. Tapi landasan iman ada di hati. Apabila di hati, iman di hati bertambah kuat, ya, sempurna, tambah kokoh, maka tentu akan mewarnai ucapan, perbuatan, perilaku, sikap dan seterusnya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa di dalam doa kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar iman kita senantiasa dikokohkan oleh Allah, diperbaharui oleh Allah, ya. Tapi tidak cukup hanya berdoa. Doa harus diiringi, disertai dengan usaha. Yang menjadi pertanyaan tatkala kita berdoa, ya Rabb, jaga iman kami, cukup hanya begitu? Kemudian dia tidak berusaha untuk menjaga keimanannya. Tidak cukup. Harus digabungkan antara doa dan usaha. Naam. Maka sudah seyogyanya kita mengetahui, mempelajari sebab-sebab yang akan menambah keimanan kita, yang akan mengokohkan iman kita di dalam hati. Karena tadi kata Nabi, dia bisa ya berkurang, bisa usang, ya. Maka kita harus belajar mengetahui apa saja hal yang akan menambah keimanan. Selain tadi kita berdoa, ya, maka ya di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Jamaah sekalian rahimakumullah, terdati sudah bertahun-tahun mengaji, duduk di majelis ilmu, enggak ada yang bisa mengatakan dia telah aman akan istiqomah sampai akhir hayatnya. Naam. Sementara yang menjadi parameter untuk mengukur keselamatan kebahagiaan itu adalah khatimahnya, penutupnya. Ya. Penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi SAW. Amalan itu tergantung penutupnya. Jadi kondisi seseorang tergantung penutup hidupnya. Apakah ditutup dengan amal soleh, keistiqomahan di atas sunnah, atau melenceng. Ya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, perjuangan kita mempertahankan keimanan adalah perjuangan sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita. Apalagi mungkin umur telah bertambah, udah kepala 7, kepala 8 ya. Ada yang kepala 9 di sini? Ya. Rata-rata kepala 5, kepala 6 ya. Nah, di sini. Yang kalau kita sejenak merenung apa yang dijelaskan Nabi, nah kita ini dah harus waspada ini. Yang 60, antara 60-70 udah. Ya. Karena kata Nabi rata-rata antara 60-70. Jarang yang telah melampaui 70 tadi. Maka hendaklah tingkatkan kewaspadaan. Ya. Selalu memohon kepada Allah. Ya. Dari lubuk hati yang paling dalam. Dengan penuh keikhlasan, kejujuran, berdoa kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah, memohon, ya Allah, jaga imanku ya Allah. Ya. Habib ilayal iman wa zayyinu fi qulubi qalbi. Ya habib ilayal iman, ya Allah, tanamkan kecintaan dalam diriku kepada iman dan hiasi keimanan itu dalam diriku. Sebaliknya, dia akan merusak, akan mengganggu, akan melemahkan keimanan, kemaksiatan, dosa yang lainnya. Maka tanamkan dalam diriku ya Allah kebencian kepada kefasikan, kemunafikan dan yang lainnya. Wa karrih iliyal kufra wal fusuq wal isyan waj'alni minar rasyidin. Ini doa ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa. Tapi sebagaimana sampaikan tadi, enggak cukup hanya berdoa, harus usaha. Nah, maka kesempurnaan iman kepada takdir. Jangan kita mengatakan kan sudah ditentukan Ustaz, orang yang beriman penghuni surga, penghuni neraka. Untuk apa lagi? Udah pasrah saja, enggak, keliru. Harus berusaha. Nah, bersungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah, kemudian bersungguh-sungguh. Maka hal-hal yang akan menjaga kesempurnaan iman, kekokohan iman kita, setelah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya Allah, ya Rabb, kuatkan iman kami, jaga iman kami ya Allah. Ini doa. Dan Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Bila di hati yang tulus dia berdoa, maka Allah tidak akan mengecewakan hamba tadi. Kan tapi dia harus berusaha. Apa usahanya? Yang pertama, hal-hal yang harus diketahui, dipelajari, diamalkan. Yang pertama, untuk menjaga setelah berdoa, untuk mengokohkan iman. Yang pertama, kita harus berusaha untuk terus meningkatkan keilmuan kita, belajar ilmu agama. Ini yang pertama. Ilmu. Banyak ranjau-ranjau dalam perjalanan hidup kita ini. Tanpa ilmu, kita tidak akan mengetahui mana yang akan mengganggu, mana yang akan membinasakan, mana yang akan menghancurkan kita. Naam. Maka dengan ilmu kita akan menjaga iman. Bagaimana seorang meninggalkan kejahatan, melaksanakan kebaikan jika dia tidak mengetahui kebaikan apa yang mau dilakukan, kejahatan apa yang mau ditinggalkan. Dia tidak memiliki ilmu untuk memfilter,
ilmu untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang disyariatkan, mana yang dilarang. Maka ilmu dalam modal utama. Maka tadi disampaikan, barang siapa yang Allah hendaki kebaikan baginya, maka Allah akan bimbing dia belajar ilmu. Alhamdulillah, ya. Kita masih terus bersemangat menuntut ilmu, belajar ilmu. Sampai kapan? Sampai kapan belajar ilmu? Sampai masuk kubur. Naam. Karena kita belum yakin apakah ilmu yang telah dipelajari bertahun-tahun duduk di majlis para ustaz membaca hadis, apakah itu yang telah bisa menyelamatkan atau sebab keselamatan kita? Ya, belum bisa dipastikan. Suatu ketika Imam Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, alul hadis, siapa yang tidak tahu tentang ketokohan Imam Mubarak, Abdullah bin Mubarak, seorang alim, zahid, mujahid, wari', taqi, ya, ulama besar. Beliau ditanya, wahai Imam, sampai kapan Anda menulis hadis ini? Kok tidak berhenti-henti? Ya, terus hadis, belajar, sampai kapan? Kata beliau, ya, boleh jadi apa yang telah saya pelajari, saya tulis belum menjadi sebab keselamatanku di sisi Allah. Allahu Akbar. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Nah, jika Imam Abdullah Mubarak saja begitu perhatian terhadap ilmu, bagaimana dengan kita? Maka bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah tatkala Allah masih menanamkan cinta kepada ilmu. Orang yang jauh dari ilmu, lihat bagaimana kehidupannya. Orang yang tidak berilmu tidak akan termotivasi datang ke masjid salat berjamaah, betul? Maka magnet utama yang terbesar untuk mengajak kaum muslimin datang ke masjid, memakmurkan masjid adalah ilmu. Bila dalam masjid ada majlis ilmu, maka mereka akan berbondong-bondong. Kenapa? Karena ilmu adalah suplemen utama, gizi utama. Jiwa akan merana, jiwa akan sakit, merintih kesakitan bila tidak mendapatkan suplemen yang cukup. Gizi yang sehat, ya. Apa gizinya? Apa suplemennya? Apa makanannya? Itu yang cari ilmu, amal soleh. Makanya setiap pagi Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan. Rizq tayyib itu adalah untuk jasad kita, halal, tayyib. Kalau untuk rohani kita apa? Ilman nafi'an wa amalan salihan. 2:1. Tapi kalau orang sekarang banyak yang memperhatikan kebutuhan fisiknya, kebutuhan jiwanya. Kalau dia sakit gigi, gak mau pergi ke dokter umum. Kemana perginya? Spesialis gigi. Kalau jantung yang sakit, pergi spesialis jantung. Ya. Ada spesialisasi dalam urusan dunia. Dalam urusan agama, nah, para pendongeng yang ditanya, ya, para pelawak yang ditanya tentang ilmunya. Hati sakit, ya, tidak pergi pada dokter jiwa. Nah, bagaimana tidak akan merana? Dan yang banyak sekarang sakit jiwa atau sakit fisik? Lalu rumah sakit yang dibangun, rumah sakit apa yang banyak dibangun? Nah, rumah sakit jiwanya ada di masjid, ada di sekolah. Dan itu pun di masjid terkadang yang nggak disampaikan resep yang paten dan resep yang baik. Ya, makanya yang diberi resep juga dikonsumsi oleh yang sakit nggak sembuh penyakitnya, karena resepnya nggak baik. Nah, jadi dokternya nggak amanah memberikan resepnya. Ya. Tapi kalau ilmu qala Allah wa qala Rasul gitu ya, ini ilmunya, ini hadisnya, itulah ya dawa wa syifa. Maka biidznillah yang sakit hati jiwanya datang majelis ilmu, mendengar qala Allah wa qala Rasul, menjadi sehat. Betul enggak? Benar disebutkan Al-Qur'an, ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziz zalimina illa khasara. Syifa. Jadi yang sakit jiwa
Datang ke masjid, dengar ilmu, qala Allah wa qala Rasul. Jangan hadiri majelis pelawak-pelawak itu. Yang ketawa ketiwi gitu, yang melawak. Jangan. Ya. Tidak akan sembuh-sembuh penyakitnya. Yang ngaji yang benar. Ya. Betul-betul ngaji yang benar. Nah, ilmu. Nah, baik, karena mungkin waktu Isya telah masuk, ya azan dulu, baru kita lanjutkan lagi. Nah. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Nah. Jadi poin yang pertama, untuk mengokohkan keimanan setelah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita dikokohkan, iman kita ya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka poin yang pertama, kita harus terus membekali diri dengan ilmu. Tentu ilmu yang dimaksud, ya, ilmu qala Allah wa qala Rasul, ya, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ya, dan yang telah dipahami oleh para sahabat, ya, dari apa yang diajarkan Nabi SAW. Itulah ilmu yang nafi'. Nah, yang kedua, ya, untuk banyak membaca Al-Quran dengan tadabbur, penghayatan, ya. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunjuki umat manusia kepada seluruh kebaikan, sebagai petunjuk, sebagai syifa, sebagai cahaya, sebagai hudan wa nur wa syifa, itu ya, wa rahmah, hudan, petunjuk, petunjuk untuk seluruh manusia. Tapi yang hanya mampu mengambil pelajaran dan petunjuk dari Al-Quran hanya orang-orang yang bertakwa. Oleh kata Allah mengatakan hudan lil muttaqin. Ya, hudan lin nas, petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi yang hanya bisa mengambil manfaat nasihat dari Al-Quran sebagai petunjuk adalah orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Nah, makanya tidak semua manusia yang beriman. Kendati Al-Quran diturunkan untuk semua umat manusia. Tayyib. Hudan lil muttaqin. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Nah, Al-Qur'an ini menunjukkan pada seluruh kebaikan. Akan tapi kapan Al-Qur'an itu akan menjadi, ya, sebab untuk mengokohkan iman kita tatkala kita membacanya dengan penuh tadabbur, penghayatan, ya. Mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang dibaca. Bukan hanya sekadar membaca hurufnya atau menyelesaikan menghatamnya, ya, dibaca, ditadabbur, dihayati. Nah, adapun orang yang jauh dari Al-Quran, ini sebagai indikator hatinya sedang sakit, jiwanya sedang sakit, ya. Dahulu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan ungkapan yang perlu menjadi renungan kita. Lau tahurat qulubuna, kalau hati kita ini bersih, suci, baik, ma syabiat min kalamillah, enggak pernah hati itu bosan dari Al-Quran. Jadi kalau ada kebosanan baca Al-Quran, baru 5 menit baca udah bosan. Tapi buka berbagai media sosial, scroll ke atas ke bawah berjam-jam enggak bosan. Nah, hati-hati, itu hati sedang sakit itu. Cepat bawa ke dokter jiwa. Ya. Hadir masjid, baca Al-Quran, apalagi sekarang bulan Sya'ban ini, bulan yang harus kita membiasakan diri banyak baca Al-Quran, ya, untuk persiapan menghadapi bulan Al-Quran, ya. Dahulu kalau para ulama salaf, kaum muslimin dahulunya kalau datang bulan Sya'ban, mereka akabbu alal mushaf, masahib, betul-betul perhatian dengan mushaf, membuka mushaf, membaca, merenungi, mentadabbur. Begitu dahulunya mereka. Nah, ini kesempatan bagi kita. Maka barang siapa yang ingin mengobati hatinya, menguatkan imannya, Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran, kitab petunjuk, kitab hidayah, kitab cahaya, penerang jalan, ya, kompas kehidupan kita, imam yang menuntun kita. Naam. Maka barang siapa yang banyak baca Al-Quran, maka Allah akan menguatkan hatinya. Karena membaca Al-Quran akan menambah keimanan. Nah, menambah keyakinan, menghilangkan keraguan. Nah, mengikis berbagai kebimbangan. Nah, dan itu dirasakan oleh orang yang banyak atau hidup bersama Al-Quran. Kemudian di antara hal yang, ya, mengokohkan keimanan kita adalah mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, mempelajari makna dari nama-nama Allah, ya, dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, kemudian kita tetapkan, kita yakini, kita imani. Naam. Karena barang siapa yang tidak kenal kepada Allah, maka dia akan lupa kepada dirinya sendiri. Tapi barang siapa yang kenal kepada Allah, dia akan lebih kenal kepada dirinya dan kepada selain dirinya.
Naam. Seorang yang mengenal Allah, dia akan mengenal kemaslahatan diri dan hidupnya. Tapi seorang yang lupa kepada, tidak kenal kepada Allah, Allah akan menjadikan dia lupa terhadap dirinya, lupa terhadap kemaslahatan dirinya. Ya, bagaimana hatinya akan istiqamah. Naam. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan dia lupa kepada dirinya. Dan menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Mereka orang yang fasik kata Allah. Dan tidak akan mungkin kita kenal kepada Allah kecuali dengan membaca Al-Quran. Di situ Allah sebutkan nama-namanya. Kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran nama-nama Asmaul Husna tersebut? Kenapa jemaah? Agar kita kenal kepada Allah yang kita ibadahi, yang kita sujud rukuk kepadanya, yang kita persembahkan seluruh ketaatan kepadanya. Agar kita kenal siapa itu Allah yang aku ibadahi. Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaimin, Aziz, Al-Jabbar, Mutakabbir, Sami' Alim, Azizul Hakim, Sami'ul Basir, Al-Hayyul Qayyum. Itu Allah yang kita ibadahi. Yang memiliki sifat ketinggian di atas seluruh makhluknya, kesempurnaan dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Itulah Rabbul Alamin, ciptakan alam semesta ini. Dzalikumullah, dzalikumullah, Rabbukum, Rabb yang telah ibadahi. Maka tertanam di hati kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, memperkuat hati dan keyakinan. Akan mungkin dia ragu dalam menghadapi segala tantangan rintangan dalam hidup ini. Allah tempat dia tawakal. Apapun yang menimpa dirinya, dia yakin ini takdir dari Allah, pasti ada solusi. Dia kembali kepada Allah. Apapun yang dia hadapi dalam hidup ini, dosa yang dia lakukan, terjun dosa, dia tidak pesimis. Dia kembali kepada Allah. Karena Allah Tawwabur Rahim. Maka semakin menambah keyakinannya. Memperkokoh hatinya. Tidak pesimis. Tidak gelisah. Ya, tidak bimbang dan ragu dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena dia yakin seluruh kebaikan di tangan Allah. Ya. Allah yang hanya bisa memperkenankan doanya. Allah yang bisa menyingkap berbagai kesulitan dan masalah yang dihadapi dalam hidup ini. Maka ma'rifatullah adalah sesuatu yang akan memperkuat hati dan jiwa kita. Ya. Iman kita akan menambah iman. Ya. Begitu kita salah satu contoh. Ya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti Allah memiliki rahmah. Rahmat Allah bagaimana? Rahmat yang luas. Yang meliputi seluruh makhluknya. Maka dengan rahmat Allah, kemudian di antara rahmat yang Allah ciptakan, 100 rahmat, kemudian satu diciptakan, diturunkan. Ya. Maka dengan satu rahmat tadi mereka berkasih sayang. Satu rahmat. Ya. Sifat Allah rahmat lil alamin. Dan Allah dalam menyikapi perilaku hambanya selalu rahmat yang dikedepankan oleh Allah daripada murkanya. Berbuat dosa, maksiat, rezeki dibagi oleh Allah, nikmat dicurahkan, tapi tetap berbuat maksiat. Apakah langsung dibinasakan? Enggak. Masih diberi kesempatan. Mudah-mudahan dia bertaubat. Ya Allah. Begitu kita menghadirkan makna keagungan rahmat Allah, luasnya rahmat Allah, wa rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Ya. Dan sebagainya, ghalabat ghadabi, rahmatku lebih dikedepankan, mendahului kemurkaanku, menguasai kemurkaanku. Kita sadar, ya Allah, kalau hamba ini diazab dengan setiap dosa yang dilakukan, binasa. Itulah harapan kepada Allah. Iman semakin kuat. Ya, jauh dari sifat pesimis, tapi selalu berharap begitu. Naam. Apapun yang kita hadapi dalam rintangan hidup ini, cobaan, ujian, kita yakin semua itulah takdir Allah dan pasti ada solusi, ada hikmahnya. Kita selalu bergantung kepada Allah. Allah As-Samad,
tempat bergantung. Maka kita menghambakan diri, memohon, berharap ya, dan takut kepadanya, khusyuk kepadanya, memohon kepadanya. Ada tempat bergantung. Ya. Ini adalah buah manis dari mempelajari asma wa sifat, kenal kepada Allah, maka iman kita semakin bertambah kuat. Ya. Semakin bertambah kuat. Maka perhatikan 99 nama yang apabila kata Allah Rasulullah SAW, seorang hamba mengetahuinya, memahami maknanya, ya, kemudian mengibadahi Allah dengan nama-nama tersebut, ya, maka dia akan masuk surga. Bertambah iman, bertambah kuat, bertambah yakin, ya. Nah, ini ma'rifatullah. Ini tentu luas pembahasan tentang masalah mengenai Allah, asma wa sifat. Nah, kemudian juga untuk memperkokoh iman kita, memperkuat iman kita, memperbanyak membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan ya Nabi alaihi salatu wassalam, yang merupakan suri tauladan kita. Ya. Cobaan yang beliau hadapi tidak bisa dibandingkan dengan cobaan kita. Kita masih ringan menghadapi cobaan dalam hidup ini, betul enggak? Cobaan ujian hadapi Nabi. Nabi mendapatkan wahyu mukjizat, dilempari dengan batu. Ya, luka wajah beliau. Waktu perang Uhud, dihina, majnun, sahir, gila, penyair, penyihir, ya, dusta. Padahal mereka tahu sebelum diutus, shadiqul amin, yang jujur, yang amanah, ya, orang yang memiliki ya sifat atau menyambung silaturahim, orang yang jujur, ya. Tapi begitu diutus, mereka diajak oleh Nabi untuk bertauhid langsung, ya. Istilah-istilah dan nama-nama penghinaan itu muncul. Tayyib. Bagaimana ya tantangan yang dihadapi Nabi dalam menyampaikan kebenaran dan memegang kebenaran ini. Begitu kita baca sirah Nabi, ya Allah, bagaimana ibadah beliau? Bagaimana kehidupan keseharian beliau, solatnya, ibadahnya, akhlaknya, itu akan menambah iman. Ya. Semakin kita berpegang teguh dengan sunnah beliau, maka semakin banyak orang membenci. Apakah tinggalkan sunnah tersebut? Enggak. Apa yang membuat kita kuat, kokoh memegang kebenaran? Apa? Tatkala kita yakin Rasul telah mengabarkan nanti Islam akan menjadi asing. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu hanya segelintir, bagaikan memegang bara api. Ditinggalkan, binasa, celaka, merugi, karena modal kehidupan telah dilemparkan. Dipegang, terbakar jari jemari kita. Apa solusinya? Ya harus dipegang dan siap menghadapi semua resiko. Dan itulah kebahagiaan, itulah kesuksesan, itulah kemenangan. Karena semua dunia pasti berakhir. Maka kita akan menghadapi kehidupan yang abadi. Bertambah kuat, memegang kebenaran. Nah, tidak seorang pun yang akan bisa menyelamatkan kita. Istri, anak, keluarga, ya, teman, sahabat dan yang lainnya, ustadz kita, gak ada yang bisa menyelamatkan. Hanya bisa menyelamatkan kita Allah dengan sebab kita berpegang teguh dengan agama sunnah Nabi SAW. Begitu juga ingin memperkuat iman kita. Selain kita berdoa ya pada Allah, ya Rabb, kuatkan iman kami, memperbanyak membaca kehidupan perjalanan hidup orang-orang soleh, ya, para anbiya, kemudian para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, perjuangan mereka dalam hidup luar biasa sampai Islam kepada kita sekarang, ya, perjuangan mereka luar biasa dengan segala keterbatasan dan juga ya di sisi ya finansial, ekonomi. Ya, kita alhamdulillah, masya Allah sekarang ini nikmat melimpah ruah, betul? Nikmat enggak habis-habisnya. Nah, tapi apakah kita semakin semangat beribadah? Lihat bagaimana kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbulan-bulan enggak menyala lampu di rumahnya. Yang dimakan hanya kurma dan air. Kita melimpah ruah nikmat. Enggak pernah mati listrik di rumah kita. Ruangan ber-AC, tapi terus mengeluh, enggak pernah bersyukur.
kurang syukurnya. Ya. Terus mah sulit sekarang kehidupan ekonomi. Subhanallah. Ya. Jadi sering-seringlah membaca sirah Nabi. Orang bagaimana sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, ya. Bagaimana iman mereka, iman Abu Bakar kalau ditimbang dengan iman seluruh umat manusia akan berat iman Abu Bakar. Apakah karena fisiknya yang kekar, yang kuat, ya, otot-ototnya yang besar? Tidak. Beliau kalau memakai sarung itu melorot. Kenapa? Gak ada tulang pinggangnya ini. Nah, melorot lagi, diangkat lagi, melorot lagi. Maka beliau khawatir, jangan-jangan ini termasuk orang yang menjulurkan pakaian khuyala. Ancamannya neraka, kan begitu? Tapi kata Nabi, enggak, kamu bukan orang yang memakai pakaian menjulurkan karena sombong. Baik. Abdullah bin Mas'ud, siapa beliau? Ya, ahli tafsir di kalangan sahabat. Puluhan ayat yang langsung beliau dengar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung dapatkan itu. Nah, bagaimana fisik beliau? Apakah kekar seperti kita? Suatu ketika beliau memanjat sebatang pohon, pohon arak namanya, pohon yang jadikan sebagai untuk siwak itu. Angin datang tersilir beliau. Ternyata betisnya kurus kerempeng. Enggak ada dagingnya, tulang tok yang dibalut dengan kulit. Ya spontan para sahabat tertawa, bukan karena mau ngelola, tidak, tapi kaget saja begitu ya. Nah, kata Nabi, "Limadza tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Li khifati saqaihi, karena kurusnya kedua betis Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwa kedua betis Abdullah bin Mas'ud ditimbang di akhir nanti lebih berat dari bukit Uhud. Athqal min jabali Uhud. Berapa beratnya bukit Uhud? Berapa ton? Apa yang membuat betis seperti itu lebih berat dari Jabal Uhud? Kenapa? Iman, jamaah, iman. Liyaqin billah, al-iman. Betis yang melangkah dan berjihad fisabilillah. Naam. Betis yang melangkah ke majelis ilmu. Naam. Bukan karena fisiknya yang kuat. Fisik lemah, tapi hatinya yang kuat. Naam. Hakadha, beginilah seharusnya. Jadi kekuatan iman tidak ya diukur dengan kekuatan fisik. Tapi banyak orang yang sehat, bahkan masjid 5 meter dari rumahnya, di samping rumahnya, azan kedengaran, dia tidak bisa melangkahkan kaki. Kalau berjalan jogging itu berapa kilo dia bisa berjalan. Mengangkat apa itu, suatu yang berat berkilo-kilo bisa diangkat. Tapi begitu mengangkat Al-Quran dari rak untuk dibuka lembaran Quran, tidak bisa dia mengangkatnya. Tidak bisa mengangkat tangan, Allahu Akbar. Tidur, bergadang di malam hari, tidur sampai pagi, sampai dikencingi oleh syaitan sehingga tidak mendengarkan apa? Azan. Mana mereka? Itulah mayat yang sedang berjalan karena telah mati hatinya, tidak mengenal Allah. Nauzubillah. Jadi permasalahan bukan yang lumpuh itu bukan kaki, bukan anggota badan, yang lumpuh itu hati. Yang terbelenggu itu bukan kaki tapi hati. Maka tidak bisa bergerak. Oleh karena itu iman harus betul-betul kita pastikan. Iman yang ada di hati kita betul-betul iman yang menjadi sebab untuk kebaikan kita. Bukan sekadar hanya ucapan di lisan saya beriman, enggak. Betul-betul dihayati, direnungi, diamalkan, diucapkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau kita membaca sirah mereka itu, ya Allah, enggak sebanding kita ini. Kalaupun enggak bisa kita beramal seperti mereka sahabat itu, ya tanamkan dalam diri kita, dalam iman kita, cinta kepada mereka. Karena barang siapa yang cinta kepada orang soleh akan dikumpulkan bersama mereka. Dalam hadis sebutkan,
Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dikumpulkan bersama mereka, kendati tidak beramal seperti amal mereka. Seperti iman, kendati iman kita tidak sekuat iman mereka, tapi cinta yang ada di hati kita yang tulus kepada mereka, ini bagian dari iman, maka akan menjadi sebab kita dikumpulkan bersama mereka. Allahu Akbar. Naam, jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, ini di antara hal yang menguatkan iman kita. Ya, tantangan mereka berkat perjuangan mereka bersama Rasulullah sampai Islam ini kepada kita. Betul enggak? Sampai Islam ini kepada kita. Naam. Begitu juga di antara yang menguatkan iman kita adalah ya, bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Sungguh-sungguh. Jangan menunda-nunda, jangan terlontar dari mulut kita ada kalimat saupa nantilah, sampai kapan nantilah, nanti sampai mati, nantilah, sampai masuk kubur, nantilah. Kesempatan yang Allah berikan sekarang, bismillah, tawakkaltu Allah, ayo bergegas. Nah, karena manusia itulah sesungguhnya generasi waktu dan zaman yang hidup di dalamnya. Yang telah berlalu, ya semoga diterima. Yang akan datang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang sekarang yang kita berada, di saatnya, di waktunya, itulah. Kitalah generasi saat kita berada di dalamnya. Yang akan datang nggak tahu kita. Apakah akan berumur selangkah lagi, 1 menit lagi, wallahu a'lam. Yang telah berlalu, berlalu. Ya kalau kebaikan, menjadi tabungan kebaikan. Kalau kejelekan, ya banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, bersungguh-sungguh ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, kemaslahatan bagi dirimu dan mohon pertolongan kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh menelusuri jalan kami, mengikuti jalan kami, dimudahkan oleh Allah, diberi petunjuk. Sungguhnya Allah bersama orang yang muhsinin, berbuat baik. Di antara hal yang akan mengokohkan hati kita setelah kita berdoa, ya, memilih teman yang baik, sahabat yang baik, orang-orang soleh. Di mana kita mendapatkan orang soleh tersebut? Di dunia maya atau dunia nyata? Mendapatkan orang soleh, ya ini tempatnya. Di masjid ini orang soleh. Di majelis ilmu, itu tempat orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Karena yang datang ke majelis ilmu semua mendapatkan kebaikan, rahmat, ketenangan, ya. Sampai pun yang datang mungkin duduk di pojok yang paling ujung itu, ya di samping sana. Mungkin datangnya hanya ingin coba-coba, ada apa ini? Kok orang banyak berkumpul, malu masuk ke tengah gitu ya. Di pojok paling akhir. Gimana? Dapat rahmat berkah enggak? Dapat. Apalagi kalau niatnya dari awal sungguh-sungguh langsung duduk ke depan. Oh, rahmat melimpah ruah dan manfaat. Kata Nabi, ulaika qaumun la yashqa bihim jalis. Yang duduk majelis ilmu adalah manusia, golongan umat manusia yang tidak akan pernah sengsara orang-orang yang berada bersama mereka. Allahu Akbar. Naam, dengan ilmu. Duduk dengan orang-orang yang baik. Kalaupun kita tidak seperti dia, kita akan termotivasi. Semangat ibadah, semangat baca Al-Quran, kan begitu? Naam. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ini diantara hal-hal yang memperkuat iman kita. Tentunya yang tidak kalah pentingnya mewaspadai, menutup semua celah-celah sarana media kemaksiatan. Apalagi zaman sekarang ini, di dunia nyata, apalagi dunia maya. Ya. Begitu dahsyat, enggak nyata. Tapi reaksinya nyata senyata-nyatanya. Nah, itu alam, betul-betul alam. Jadi kita ini mendapatkan musibah, ya diuji oleh Allah sebelum alam barzah. Ada alam yang kita lewati, alam nyata, alam maya. Ya, ini. Dahulu mungkin kakek-kakek kita, ya. Hanya alam nyata, enggak ada alam maya. Aman mereka. Ya, udah. Sekarang kita pun yang mungkin udah, ya, kepala 7, kepala 8,
juga kena musibahnya, kena getahnya, kena musibahnya. Ya, betapa banyak juga di sebagian kita yang mungkin habis waktunya dengan dunia seperti itu. Mudah-mudahan ya kita diselamatkan dari kondisi seperti itu. Bagaimana dengan anak kita, cici-cici kita? Sangat dahsyat sekali. Nah, oleh karena itu tutup semua celah-celah, tutup semua sarana wasilah kepada kemaksiatan. Ya, jangan coba-coba untuk membuka. Ya, jangan coba-coba untuk memberanikan diri ya. Ini harus disampaikan kepada anak cucu kita, ya, keluarga, untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jemaah sekalian rahimakumullah, itulah beberapa hal yang bisa disampaikan yang biidznillah bila kita berdoa kepada Allah untuk menguatkan iman kita, kemudian berusaha ya melakukan sebab-sebab yang akan mengokohkan iman kita, maka biidznillah iman kita akan terjaga ya. Dan kita harus saling tanasuh, saling wasiat dalam kebenaran, dalam keimanan, dalam ketakwaan. Ya, kemudian selain tadi dari doa yang kita ucapkan, maka ya di antara doa yang perlu untuk selalu kita ucapkan, yang pertama ya, seperti tadi doa yang kita sampaikan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya. Kemudian doa yang terdapat dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian juga ya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah jannatil khuld. Ya Allah, aku memohon kepada iman yang tidak ya terjadi kemurtatan di dalamnya, iman yang kokoh, iman yang kuat, tidak terjadi kemurtatan. Na'iman la yanfad, kenikmatan tidak pernah atau sirna, tentunya dalam surga. Wa murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah, di surga yang paling tinggi, jannatil khuld, yaitu jannatil khuld. Itu di antara doa. Begitu juga memohon hidayah kepada Allah, Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma hdini wasaddidni. Ya, ya Allah, ihdini, berikan petunjuk kepada aku, wasaddidni, dan terus luruskan ya, benarkan sikapku, perilakuku, perkataanku, saddid. Juga doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Terus kita memperbanyak doa tersebut, mohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara juga doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sedikit panjang ya, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu seluruh kebaikan ya, ajil di dunia, wa ajilih, dan di akhirat. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, apa yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, seluruh kebaikan ya Allah berikan ya Allah, dunia akhirat. Wa a'udzu bika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh kejahatan yang aku ketahui dan tidak aku ketahui, kejahatan di dunia, kejahatan di akhirat. Kemudian Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang pernah ya diminta oleh hambamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabimu. Aku berlindung dari kejahatan yang pernah nabimu dan hambamu berlindung dari hal itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah. Ya Allah, aku memohon surga kepadamu. Wa qarba ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan semua yang mendekatkan diriku pada surga, baik bentuk perkataan atau perbuatan. Wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan berlindung dari neraka ya Allah ya, dan seluruh yang akan menjerumuskan aku ke dalam neraka dari perkataan dan perbuatan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair, aku memohon kepada Engkau ya Allah agar semua takdir, keputusan yang Engkau putuskan untukku semuanya adalah
kebaikan. Nah, jadi jemaah sekalian rahimakumullah, ya, doa pagi petang hari itu sangat bermanfaat untuk mengokohkan iman kita. Jangan lupa, ya, doa pagi petang hari. Ya, dampaknya dan manfaatnya untuk mengokohkan iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu keluar rumah apa yang dibaca? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Juga ada doa yang Allah min a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw zalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Allah, aku memohon kepadamu dari kesesatan dan disesatkan, ketergelinciran dan juga digelincirkan oleh orang lain, berbuat zalim atau dizolimi, atau berbuat kebodohan atau dijahili oleh orang lain. Nah, maka ini semua, ya, doa yang harus kita perbanyak panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan. Sepertinya waktu tidak tersisa lagi untuk soal jawab, ya. Insyaallah sudah paham semua. Tentunya kita berharap semoga Allah mengokohkan hati kita di atas iman, menanamkan keimanan diri kita semua, dan menjaga diri kita, keluarga kita, ya, cucu-cucu kita, ya, dan kaum muslimin di mana saja berada. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, pertolongan untuk bisa berzikir, untuk bisa bersyukur dan bisa melakukan ibadah yang terbaik. Jangan lupa ini Sya'ban. Manfaatkan untuk banyak berpuasa dan juga baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan demikian kita diberi keberkahan dan ditambah keberkahannya dan dimuliakan bersua dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Demikian, wa sallallahu wa nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah